ada penelitian dari 2.000 orang memang menonton video porno yang rutin itu dapat membuat masalah terhadap relasi. Jadi relasional itu bisa masalah. Jadi kondisi psikisnya bisa masalah. Jadi seseorang menjadi lebih sinikal, lebih sinis terhadap hubungan pasangan. Kemudian ketidakpuasan terhadap diri sendiri. Jadi body image-nya jadi berubah. Kadang melihat video porno yang kelihatannya, kok bisa lama banget ya, setengah jam 2 jam nggak berhenti itu. Yang sementara orang juga cuma 5 menit, 10 menit udah cukup, dia merasa kok kalah ya. Nah, jadi body image-nya kurang. Padahal kalau kita lihat industri film porno untuk membuat film 45 menit itu konon kabarnya 3 hari itu syutingnya. Industri ini menjadi mislead ya, memberikan informasi yang keliru. Jadi ada body image yang terganggu. Jadi pikiran psikisnya terganggu. Kemudian hubungan relasi dengan pasangan juga masalah. Ketidakpercayaan, ketidakpuasan ya. Kemudian hubungannya renggang, ini menjadi masalah. Nah, secara biologis ternyata efek adiksi dari menonton konten-konten pornografi ini bisa membuat neurotransmitter di otak itu menjadi berubah. Penelitian menyebutkan konten-konten yang didapatkan ini konten-konten yang lebih ke arah sifatnya violent, ke arah kekerasan gitu. Jadi seseorang itu bisa berubah perangainya. Jadi kayak mirip dengan seorang teradiksi dengan narkotik ya, yang mempengaruhi terhadap neuron-neuron syaraf-syaraf dan neurotransmitter di otak. Nah, ini akan berpengaruh pada jangka panjang. Jika jangka panjang, lama-lama fungsi otaknya juga akan berubah. Ketika fungsinya otaknya berubah, perilakunya akan berubah. Jadi dia lebih cenderung ingin menghasilkan atau menonton film-film yang lebih kasar, lebih keras. Nah, ini akan berpengaruh terhadap perilaku seksualnya dia. Nah, ini yang kita lihat efek jangka panjang dari menonton konten-konten pornografi secara rutin. Suami menonton film porno ini kadang-kadang istri ada dua sisi. Yang pertama adalah dia merasa wah itu adalah pilihan suami untuk variasi, untuk lebih pengalaman aja tuh, ya kan? Jangan sampai istri bilang wah suaminya nonton terus tapi pengalaman nggak nambah-nambah, gitu ya. Gayanya gitu-gitu doang. Nah, itu yang pertama. Jadi suami istri merasa bahwa itu adalah hak suami dan kemudian suatu fase yang sifatnya rekreasi gitu ya. Ada juga istri merasa bahwa menonton film porno itu merasa dia tersaingi, jadi merasa ada yang kurang terhadap dirinya gitu ya. Dan ini kadang-kadang yang jadi masalah ya, istri apalagi sangat konservatif, yang banyak batasan-batasan. Jadi yang begitu-begitu aja, sehingga pengalaman dari film tersebut menganggap jadi masalah buat relasinya, karena harus tuntut ini, tuntut itu, gaya ini, gaya itu, yang kadang-kadang beda dengan keinginan istri, beda dengan persepsi, beda dengan yang kepercayaan yang dianut. Ini nggak boleh oral seks misalnya, nggak boleh variasinya sampai ke hubungan sodomi dan lain-lain. Itu juga akan jadi masalah. Jadi konflik-konflik yang sifatnya keagamaan juga bisa bermasalah dengan kasus tersebut. Nah, sebaiknya bagaimana ya kalau ternyata istri memergoki gitu ya, mengetahui bahwa suaminya memang suka menonton film-film tersebut, ya harus dibicarakan ya bahwa ini tujuannya apa. Kalau tujuannya adalah untuk variasi, yang kejenuhan segala macam mungkin bisa ya. Tapi apakah itu merupakan salah satu cara suami untuk mendapatkan rangsangan? Itu juga harus dibicarakan. Apakah itu menjadi masalah? Kalau sekali-sekali mungkin nggak ada masalah ya. Menurut saya juga oke-oke aja lah. Tapi kalau dilakukan secara rutin, bahkan yang menjadi parahnya kalau dia adiksi, ya, kalau nggak nonton itu kayaknya ketagihan kayak orang nggak ngerokok gitu ya, kayak nggak disuntik narkoba. Wah, ini udah bahaya nih. Karena ketika sudah adiksi, tandanya adalah dia sudah ada distress, sudah ada hendaya, gangguan terhadap tubuhnya. Nah, kalau nonton dengan pasangan, ini bisa juga menjadi meningkatkan gairah seksual. Karena rangsangan-rangsangan seksual dengan menonton film itu bisa membangkitkan gairah seksual, membangkitkan arousal itu bisa. Apakah nontonnya sendiri ataupun barengan dengan pasangan. Kalau barengan pasangan kadang-kadang malu nih, ya, atau kadang-kadang malah jadi diskusi. Nah, itu juga bisa. Jadi tergantung masing-masing pasangannya apakah nyaman untuk menonton film-film pornografi. Karena
Anda yang punya keyakinan tertentu ya, bahwa kepercayaan bahwa menonton ini nggak boleh, itu nggak boleh, sehingga jangankan nonton bareng, mau lihat aja juga udah nggak mau kan gitu ya. Jadi ini juga akan harus dikomunikasikan lah. Jadi apakah ini dapat membangkitkan, apakah ini berpikir lebih bagus. Memang kalau kita dari sisi kesehatan, ya kedokteran, kalau kita melakukan menonton film itu masih dia katakan dengan ketakutan dan lain-lain, ini malah bukannya jadi enjoy, jadi stres. Jadi ini juga harus dikomunikasikan juga antara pasangan. وبشر